Kemudian perdebatan yang lain, perdebatan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan Khawarij. Jadi ketika Ali radhiyallahu an berperang melawan Muawiyah, karena Muawiyah ketika itu enggan berbaiat kepada Ali, alasannya karena Muawiyah meminta para pembunuh Utsman itu ditangkap dan diadili. Setelah ditangkap dan diadili baru kami berbaiat. Tetapi Ali radhiyallahu an beristihad lain dan mengatakan tidak bisa. Baiat dulu saya, kita kumpulkan kekuatan, karena di belakang para pemberontak itu kabilah besar. Akhirnya tidak sepaham antara Ali dan Muawiyah. Terjadilah peperangan antara kubu Ali Madinah dan kubu Muawiyah yang ada di Syam, yang disebut dalam sejarah sebagai perang Siffin. Lah ketika kemudian perang itu banyak para sahabat meninggal. Tapi dari orang-orang yang meninggal itu, dari sini tampak bahwa kebenaran ada di pihak Ali, bukan di pihak Muawiyah. Ketika terbunuhnya Ammar ibn Yasir. Kenapa Ammar ibn Yasir menjadi patokan bahwa kebenaran ada di pihak Ali, bukan di pihak Muawiyah? Karena Rasul pernah bersabda kepada Ammar ibn Yasir ketika membangun Masjid Nabawi, orang-orang bawa satu bata, dia bawa banyak bata karena kuat tenaganya. Maka Rasul memuji Ammar, tetapi Rasul mengatakan, ya Ammar sataqtuluka fi'atun baghiyah. Wahai Ammar, meninggalmu itu kau akan dibunuh oleh para pemberontak. Maka benar, rupanya Ammar meninggal pada perang Siffin, dan Ammar di kubu Ali, bukan di kubu Muawiyah. Dari sini menunjukkan bahwa Ali adalah khalifah yang sah dan Muawiyah sebagai pemberontaknya. Dari sini kebenaran di atas Ali. Akan tetapi ketika di tengah-tengah perang ini terjadi gencatan senjata, karena terlampau banyak korban di antara banyak para sahabat Nabi SAW, maka dihentikan peperangan. Semua mengacungkan Al-Quran. Lah ketika itu Ali radhiyallahu an mengutus seseorang, sebagaimana kemudian Muawiyah juga mengutus seseorang untuk berunding. Di antara utusan itu adalah utusan Amr ibn As radhiyallahu an dan juga Abu Musa al-Ash'ari. Amr bin As diutus oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Abu Musa al-Ash'ari diutus oleh Ali radhiyallahu an, suruh berdamai dua orang ini, kira-kira solusinya gimana supaya jangan perang. Maka terjadilah bulir-bulir kesepakatan, akhirnya terjadi perdamaian. Ali pun dengan pasukannya pulang ke Kufah, karena ketika itu ibu kota dipindah dari Madinah ke Kufah. Di tengah jalan, rupanya pasukan Ali sebanyak 6.000 pasukan keluar dari kubu Ali. Tidak setuju dengan perundingan antara Abu Musa dan Amr bin As itu. Marah mereka. Yang 6.000 pasukan ini, yang belakangan disebutkan oleh ahli sejarah menjadi cikal bakal kelompok Khawarij. Akhirnya mereka pun nyasar ke sebuah daerah, bermukimlah di sebuah tempat di Kufah namanya Harurah. Lah melihat itu bahwa pasukan Ali terpecah di sini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meminta kepada Ali radhiyallahu an untuk diizinkan mendebat mereka. Tapi Ali radhiyallahu an ketika itu melarang, karena tahu bahwa ya kalau selamat, kalau enggak bisa saja Abdullah bin Abbas akan dibunuh oleh mereka. Tapi Abdullah bin Abbas meyakinkan Ali bahwa dia akan selamat. Berangkatlah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan pakaian yang sangat indah, dengan pakaian yang sangat indah dari Khullatul Yaman. Tujuannya Abdullah ibn Abbas sebenarnya ingin merendahkan orang-orang Khawarij itu. Maknanya bahwa mereka sendiri tidak paham agama, bahkan soal baju saja mereka tidak paham, apalagi soal agama gitu maksudnya. Maka dia menggunakan pakaian yang paling bagus dipakai, dia sisir, dia kasih wangi-wangi, kemudian dia berangkat menuju orang-orang Khawarij yang keluar dari pasukan Ali itu. Ketika sampai di tengah-tengah orang Khawarij merendahkan Abdullah ibn Abbas dan mengatakan, ya subhanallah, pakaian apa yang kau pakai? Karena kebiasaan orang-orang Khawarij itu zuhud, istilah mereka, pakaian seadanya gitu kan. Mereka tidak paham makna zuhud.
Jadi kalau zuhud itu izinnya pakai compang-camping, janganlah pakai yang bagus-bagus gitu kan. Mereka merendahkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apa salahnya dengan pakaian saya? Bukankah Nabi SAW pernah memakai pakaian yang jauh lebih indah dibandingkan saya? Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, Qul man harrama zinatallah li ibadihi wat tayyibatu min rizki. Bukankah Allah berfirman, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah bagi hambanya dan kebaikan dari rizkinya? Nabi SAW pernah memakai pakaian yang jauh lebih indah dibandingkan saya. Maknanya bahwa soal urusan pakaian saja mereka tidak paham. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, apa masalah kalian sehingga keluar dari baiat kalian kepada Ali radhiyallahu anhu? Kenapa kalian keluar dari barisan Ali, kemudian menyempil di daerah sini? Akhirnya satu di antara pimpinan mereka mengatakan, karena 3 perkara. Apa itu 3 perkara itu? Mereka mengatakan, 1, Ali radhiyallahu anhu melibatkan kami dalam perang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika kami sudah semangat berperang, tiba-tiba perang berhenti. Kemudian Ali mengutus hukum dengan cara mengutus seseorang. Dia tidak menegakkan hukum Allah. Kenapa Ali radhiyallahu anhu dalam urusan besar meletakkan seseorang untuk memutuskan hukum ini, padahal hukum itu milik Allah? La hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir dia, katanya. Oh, gara-gara itu ya. Yang kedua apa? Yang kedua, kenapa kita berhenti perang? Kenapa tidak dilanjutkan sampai siapa yang kalah, siapa yang menang? Kemudian ketika kita sudah hampir mengalahkan mereka, tiba-tiba Ali melarang kami untuk menawan tentara Muawiyah. Tidak boleh mengambil harta ghanimahnya. Ini maksudnya apa? Kalau seandainya orang-orang Muawiyah itu adalah orang kafir, harusnya halal harta rampasan perangnya dan halal orangnya untuk ditawan. Kalau seandainya mereka muslim, kenapa Ali ngajak kami perang? Kenapa kita memerangi orang sesama muslim? Oh, ini subhat yang kedua nih. Lalu yang ketiga, Ali menghapus dalam perjanjian antara dia dan Muawiyah, dia tidak mau disebut Amirul Mukminin. Kalau dia tidak mau disebut Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Kalau dia tidak mau disebut pemimpin kaum muslimin, berarti dia pemimpin orang kafir. Cuma 2 mukmin kafir saja. Oh, ini kan dahsyat ini. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, baik, saya akan jawab. Adapun kenapa Ali radhiyallahu anhu mengutus seseorang untuk bernamai antara Abu Musa al-Ash'ari dalam satu pihak dan di pihak lain Amr bin As? Bukankah Al-Quran mengatakan, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha? Apabila suami istri bermasalah, kemudian keduanya tidak bisa berdamai, apa yang dilakukan? Utuslah satu utusan dari keluarga laki-laki dan utuslah satu utusan dari keluarga perempuan, biar utusan itu yang berdamai. Karena Ali dan Muawiyah tidak bisa didamaikan, perang terus, maka dibuat utusan. Apa salahnya? Quran menganjurkan seperti itu. Yang kedua, kalau kalian mengatakan bahwa kenapa kami tidak boleh menahan tawanan mereka, sekarang saya tanya, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dia membela siapa? Dia membela Muawiyah, membela Utsman, kematian Utsman. Dia di kubu Muawiyah. Apakah kalau seandainya Aisyah radhiyallahu anha kalian tangkap kemudian kalian tawan, bagaimana mungkin kalian menawan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana marwahnya? Adapun kemudian Ali radhiyallahu anhu menghapus nama Amirul Mukminin, Rasul pun pernah menghapus nama Nabiyuhu wa Rasuluhu. Titel kenabian dan kerasulannya pernah dihapus dalam perjanjian Hudaybiyah. Rasul hanya mengatakan Muhammad bin Abdullah dan tidak disebut Rasuluhu wa Nabiyuhu, Rasulnya dan Nabinya.
Tidak disebut detailnya. Dari sini, dari 6.000 orang yang keluar dari pasukan Ali, akhirnya kembali beberapa ribu, dan yang tersisa beberapa ribu saja yang kemudian diperangi Ali radhiyallahu anhu dan diberantasnya. Terjadi perdebatan, akhirnya menghasilkan buah, banyak orang yang kembali kepada pasukan Ali. Ini kisah yang kedua, perdebatan di zaman para sahabat.